Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Vivi Damayanti dari Prodi Bisnis Digital dari kelas PIASR. Sini saya akan membahas tentang digital storage. Nah, apa sih storage itu? Storage adalah tempat di mana data disimpan dan dikelola dalam sebuah sistem komputer sebagai komponen penting dalam teknologi informasi. Penyimpanan memungkinkan pengguna menyimpan, mengakses, dan memanipulasi data sesuai kebutuhan mereka. Dalam era digital saat ini, peran penyimpanan menjadi semakin penting dalam memastikan kelancaran operasional serta keamanan data. Nah, ada pun beberapa contohnya, seperti hard disk, SSD, kartu memori, flash drive, dan lain-lain. Perbedaan antara storage dan memori adalah kalau storage non-volatil, kalau memori volatil. Kalau non-volatil itu datanya tetap ada saat daya mati, kalau volatil datanya hilang saat daya mati. Selanjutnya, kapasitas penyimpanan dan waktu akses. Kapasitas penyimpanan adalah jumlah data yang dapat disimpan oleh suatu media penyimpanan. Adapun satuannya itu seperti bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte. Semakin besar kapasitas penyimpanannya, semakin banyak data yang bisa ditampung. Nah, ini beberapa contohnya. Lalu, selanjutnya hard drive. Hard drive itu istilah umum untuk perangkat penyimpanan yang mencakup HDD dan SSD yang dapat dipasang secara internal di dalam perangkat maupun eksternal, terhubung via kabel. Nah, hard disk drive atau HDD itu menyimpan data di piringan atau platter magnetik yang berputar. Platternya itu terbuat dari aluminium, kaca, keramik, dan dilapisi material magnetik. Kapasitasnya itu ditentukan sama jumlah piringannya dan kepadatan penyimpanan data pada piringan. Cara kerjanya itu dia sebagai media baca dan tulis dan melalui proses formatting. Lalu selanjutnya solid state drive atau SSD. SSD itu penyimpanan flash memori dengan prosesor internal tanpa bagian bergerak. Nah, kalau SSD tadi kan dia bergerak pakai piringan, kalau ini dia enggak. Kalau SSD itu dia keunggulannya kecepatannya tuh lebih besar, lebih tinggi. Terus hemat daya juga, lebih tahan banting dan menggunakan chip memori. Kalau HDD kapasitasnya besar, harganya lebih murah, tapi dia menggunakan pir magnetik yang berputar. Lalu selanjutnya penyimpanan memori flash portable. Kartu memori atau memory card adalah tempat penyimpanan flash yang dapat dilepas dan berukuran kecil. Dia bisa dimasukkan ke slot di komputer ataupun perangkat seluler ataupun card reader. Contohnya itu seperti SDHC, XDXC, microSD, dan CF. Kalau USB flash drive itu perangkat penyimpan flash yang dihubungkan melalui port USB. Nah, USB ini dia sering disebut sebagai thumb drive atau flash disk. Seperti ini contohnya bentuknya. Lalu selanjutnya cloud storage atau penyimpanan awan. Apa sih penyimpanan awan itu? Penyimpanan awan adalah layanan internet yang menyediakan ruang penyimpanan data bagi pengguna komputer atau perangkat mobile untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Lalu USB flash drive. Akses file dari perangkat maupun dengan manapun, dia akses filenya dari perangkat manapun bisa, asalkan ada internet. Lalu penyimpanan file besar dan secara instan. Terus berbagi filenya lebih mudah.
Dia udah backup otomatis dan skalabilitasnya sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya, kecerdasan buatan untuk inovasi bisnis. Kecerdasan buatan adalah kemampuan sistem komputer untuk meniru fungsi kognitif manusia, seperti pembelajaran dan pemecahan masalah. Nah, selanjutnya, optical disc atau cakram optik. Cakram optik itu merupakan salah satu jenis media penyimpanan juga. Dia terdiri dari cakram optik. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3, CSCD, DVD, dan cakram Blu-ray. Lalu, enterprise storage atau penyimpanan perusahaan. Perangkat keras perusahaan memungkinkan organisasi besar mengelola dan menyimpan data serta informasi menggunakan perangkat yang dirancang untuk menggunakan intensif, efisiensi maksimal, dan ketersediaan maksimal. Penyimpanan perusahaan seringkali menggunakan teknologi Fibre Channel atau FC sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat ke jaringan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Yang pertama tuh RAID, yang kedua RAID mirroring, yang ketiga RAID stripping, 4 NAS, 5 SAM, 6 magnetic stripe. Lalu selanjutnya other type of storage atau jenis penyimpanan lainnya. Kartu magnetik. Kartu strip magnetik adalah kartu kredit, kartu liburan, kartu bank, atau kartu berupa lainnya dengan strip yang berisi informasi identitas kita atau kartu tersebut. Kartu pintar, alternatif dari kartu strip magnetik, menyimpan data pada sirkuit terpadu yang tertanam di dalam kartu. Dua jenis kartu pintar juga disebut kartu chip, adalah kartu kontrak dan firkota. Nah, ada pun jenisnya itu kartu baris magnetik, kartu cerdas, tag RFID, dan chip, dan tag NFC. Nah, sekian dari saya. Semoga presentasi ini membantu kita menuju dunia, membantu kita bisa lebih memahami tentang penyimpanan apa saja yang kita butuhkan. Sekian dan terima kasih.